materi sistem bilangan, yakni konversi bilangan. Nah, dalam konversi bilangan itu dalam konversi sistem bilangan ada 4 bilangan yang sering keluar. Pertama, bilangan biner. Nah, bilangan biner ini adalah bilangan berbasis 2 di mana angkanya 0 dan 1. Kemudian ada bilangan oktal. Bilangan oktal ini biasanya adalah bilangan basis 8. Angkanya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian ada bilangan desimal. Bilangan desimal ini adalah bilangan basis 10, di mana angkanya mulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nih. Nah, dan terakhir ada bilangan heksadesimal. Nah, bilangan heksadesimal ini ditandai dengan basis 16. Angkanya mulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 10-nya itu dimulai dari huruf A, 11-nya B, 12-nya C, D, E, dan F. Ini kalau kita jumlahkan totalnya ada 16. Jadi, kalau misalnya kodenya seperti ini, berarti bilangannya basis 2 itu bilangan biner. Basis 8 itu bilangannya oktal. Nah, basis 10 itu bilangannya desimal. Kemudian basis 16 itu bilangannya adalah yang heksadesimal. Nah, untuk lebih jelasnya ada beberapa contoh. Salah satunya konversikan bilangan berikut. Nah, untuk soal yang pertama, karena di dalam kurungnya ada ke dalam kurung 2, kemudian konversi ke dalam kurung 8. Berarti untuk soal yang pertama, ini konversi dari bilangan biner ke bilangan oktal. Nah, dari mana kita tahu dia bilangan biner? Dari basisnya, basis 2 dan basis 8. Bilangan biner itu hanya terdiri dari 2 angka 1 dan juga angka 0. Nah, kita akan mulai menyelesaikan contohnya dari yang nomor 1, yaitu bilangan biner ke bilangan desimal. Kita akan gunakan cara cepat, yakni dengan menggunakan deret angka. Nah, deret angka dimulai dari cara membuatnya adalah kita akan mulai dari angka dari kiri menuliskannya angka 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Nah, dari angka 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Ini namanya adalah deret angka. Jadi kalau misalkan dia konversi dari bilangan biner ke bilangan oktal, maka kita tinggal masukkan saja angkanya. Nah, setiap deret ini ada 8. Jadi 1 byte itu 8 bit. Jadi 8. Nah, kita tinggal masukkan angka yang ini ke dalam sini. Nah, kita akan masukkan. Ingat tadi menuliskannya dari kiri ke kanan. Kemudian untuk memasukkan angkanya itu dari kanan ke kiri. Nah, kita akan masukkan 1, 1, 0. Kemudian lagi 0, 1, 0, 1. Nah, kalau kita sudah masukkan, ingat ini konversi dari bilangan biner ke bilangan oktal. Nah, kita tinggal kalau sudah dimasukkan, nah, untuk yang soal pertama yaitu konversi dari bilangan biner ke bilangan oktal. Dari mana kita tahu bilangan binernya? Ingat tadi jika dia basis 2, maka dia bilangan biner. Kemudian kalau dia basisnya 8, maka itu berarti bilangan oktal. Dan cara penyelesaiannya adalah dari bilangan ini kalau dia konversi ke bilangan oktal, maka kita kelompokkan dia jadi 3. Artinya setiap ini kita hitung 1, 2, 3, kemudian kita garis. Kemudian kita hitung lagi 1, 2, 3, kemudian digaris lagi.
Nah, 1, 2. Kalau misalkan kita mengkonversinya dari bilangan biner ke bilangan oktal, maka dia kelompokkan 3-3. Nah, kalau sudah dikelompokkan 3-3, kita tinggal tuliskan. Ini 1, 2, 4. Ini lagi 1, 2, 4. Ini 1, 2. Nah, dari mana datangnya 1, 2, 4? Maka kita kembali ke sistem deret. Nah, deret angka itu ada 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Berarti ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Nah, kita hanya menghitung yang hidupnya saja. Artinya kalau dia 0 itu berarti mati, tidak dihitung. Maka yang hidup cuman 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 0. Berarti 4 ditambah dengan 1 sama dengan 5. Nah, ini juga lakukan hal yang sama. 1 mati, 2 mati, yang hidup cuma 4. Maka di sini angkanya 4. Ya, yang terakhir itu yang hidup 2 dengan 1. Berarti 3. Nah, jadi hasilnya kalau kita konversikan ini dari bilangan biner ke bilangan oktal, maka hasilnya 3, 4, 5. Nah, itu dia. Jadi kalau misalkan kita punya angka 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, ini dari bilangan biner, konversikan dia ke bilangan oktal, maka kita kelompokkan seperti tadi. Kelompokkan dia 3. 1, 2, 3 garis. Kemudian 1, 2, 3 garis lagi, 1, 2 garis. Nah, kalau ini berarti pangkat 1, 2, 4. Ini lagi 1, 2, 4. Ini 1, 2. Ini berarti 3. Ini 1. Ini jumlahnya berarti 4 ditambah dengan 2 ditambah dengan 1 berarti hasilnya 7. Maka kalau ini tadi 3, 1, 7. Nah, itu kalau konversi dari bilangan biner ke bilangan oktal. Nah, sekarang kalau misalkan dia konversinya nih dari bilangan biner ke bilangan heksa, kita ambil lagi contohnya. Contoh soal yang tadi, 1, 2, 3, 4, kemudian 0, 1, 0, 1, ini dari bilangan biner, kita konversikan dia ke bilangan heksa basis 16. Nah, caranya sama, cuman bedanya kalau dari desimal biner ke oktal itu kelompokkan 3-3. Sekarang kalau dari biner ke heksa, maka dia kelompokkan 4-4. Nah, kita hitung 4. 1, 2, 3, 4 batas garis. 1, 2, 3, 4 batas garis. Caranya sama. 1, 2, 4, 8. Dari mana datangnya lagi? 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Ini lagi 1, 2, 4, 8. Ingat yang 0 berarti mati, tidak perlu kita hitung. Berarti ini kita hitung cuman tadi angkanya, angka yang hidup cuman di angka 1 dan angka 4. Berarti ini totalnya 5. Ini berarti yang hidup angka 8 hidup. Angka 4 hidup, kemudian angka 2 juga hidup. Berarti 8 tambah 4 itu 12, tambah 4 tambah 2 berarti 14, tambah 1 berarti ini 15. Nah, ini karena dia bilangan heksa, ingat kan tadi kita bilangan heksa, kalau 10A, ini 10. 11 itu B. Kemudian C itu 12. Kemudian D itu 13, E itu 14, kemudian F itu berarti 15. Nah, karena di sini dia tadi 15, maka hasilnya ini F. Maka dia F5. Nah, ini untuk konversi bilangan biner ke bilangan heksa. Nah, untuk selanjutnya yaitu konversi dari bilangan heksa ke bilangan biner. Ingat, dari mana kita tahu dia bilangan heksa? Basis 16 itu heksa, kemudian basis 2 itu adalah bilangan biner.
Nah, di sini ada angkanya 146 heksadesimal konversi ke bilangan biner. Nah, untuk konversi ini kita caranya adalah memakai yang sistem bilangan. Nah, sistem bilangan itu kita mulai dari angka 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Nah, karena di sini ada 146, maka kita pisahkan 1, 4, 6. Nah, kita konversikan dia ke biner. Angka 1, ingat kalau 16 berarti kita harus menghitungnya 4 tadi, buat dia jadi 4. Kalau 1 berarti di sini angka 1. Maka yang ini mati 0, 0, 0, 1. Nah, maka kalau angka 1 di sininya 0, 0, 0, 1. Kemudian angka 4. 4 berarti ini yang harus hidup. Nah, berarti ini mati, ini mati, ini mati. Berarti kalau angka 4, 0, 1, 0, 0. Dari sini dapatnya. Kemudian angka 6. Berarti kalau angka 6, berarti yang hidup angka 4 dengan angka 2. Karena 4 ditambah 2 sama dengan 6. Sisanya berarti mati dia. Nah, berarti kalau untuk 6, 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0, 0. Nah, itu dia. Jadi kalau misalkan kita konversi dari bilangan heksa ke bilangan biner, maka hasilnya adalah kita mulai dari angka 1-nya. Berarti ini 0, 0, 0, 1, 01, 00, kemudian 0, 1, 1, 0. Nah, ini dia. Itu kalau kita konversikan dia ke bilangan yang dari heksa ke bilangan biner. Selanjutnya untuk soal berikutnya itu konversi dari bilangan biner ke bilangan desimal. Nah, ingat basis 2 biner, basis 10 berarti bilangan desimal. Apapun jenis bilangannya yang akan kita konversikan, selalu gunakan deret angka untuk menyelesaikannya. Apalagi untuk bilangan yang biner ke bilangan desimal, ini paling senang menggunakan deret angka. Nah, seperti biasa kita tulis lagi deretnya. Kita mulai dari, nah nanti lama-lama Anda akan ingat si deret angka ini semakin sering menulisnya. Pertama kita tulis lagi angka 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, kemudian 128. Nah, kalau misalkan kita konversi dari bilangan biner ke bilangan desimal, itu kita tinggal masukkan biner ini ke sini. Jadi ingat kalau nulis deret itu dari kiri, dari kanan ke kiri, tapi kalau misalkan memasukkan angka ini berarti dari kiri ke kanan sini. Nanti kita tinggal masukkan angkanya 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, maka kita hanya menjumlahkan angka yang hidup saja. Ingat, kalau 0 berarti dia mati, kalau 1 berarti dia hidup. Maka kita tinggal jumlahkan 128 ditambah dengan 32, kemudian ditambah lagi dengan 2 ditambah dengan 1, berarti 128 ditambah dengan 32 ditambah dengan 2 ditambah dengan 1. Maka ini hasilnya 10, 12, 13, 1, 2 ditambah 3, 5 tambah 1 tadi 6, ini 1. Maka hasilnya adalah 163. Nah, ini berarti kalau konversi dari bilangan biner ke bilangan desimal. Kita gunakan deret angka ini
1, 2. Ini cara mudahnya cuma dikali 2 aja. 1 dikali 2 dapatnya 2. 2 dikali 2 dapatnya 4. 4 dikali 2 8. 8 dikali 2 16. 16 dikali 2 32. 32 dikali 2 64. 64 dikali 2 128. Nah, kalau konversi dari bilangan biner ke bilangan desimal, kita tinggal masukkan dari kiri angkanya 1 0 1 0 0 1 1. Nah, kita masukkan, jumlahkan yang hidup saja. Kalau sudah kita tahu jumlahkan yang hidup, maka dapatlah hasilnya 163. Ini untuk konversi dari bilangan biner ke bilangan heksa. Nah, kemudian selanjutnya kalau dari bilangan desimal, kita ingin konversi ke bilangan biner, itu tetap pakai yang namanya deret hitung. Nah, kita akan coba konversikan untuk menguji nih apakah 163 ini benar hasilnya 1010 0011, maka kita akan konversikan. Kita rubah soalnya menjadi 163 basis 10 desimal, kita akan konversikan dia ke basis 2 bilangan biner. Nah, kita tulis lagi seperti biasa deret angkanya 1 2 4 8 16 32 64 128. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah kalau yang tadi ini kita jumlahkan, kalau yang ini kita kurangkan. Nah, kita kurangkan. Contoh seperti ini 163. Cara mudahnya adalah kita bandingkan 163 dengan 128. Nah, 163 dengan 128 lebih besar atau lebih kecil? Nah, otomatis lebih besar. Kalau lebih besar, maka tulis di sini angka 1. Nah, berarti kita kurangkan 163 dikurang dengan 128. Nah, 13 dikurang 8 itu hasilnya 5. Ini tinggal 5 dikurang dengan 2 hasilnya 3. 35. Nah, di sini kita kembalikan lagi di sini. Kita bandingkan perbandingan. 35 kita bandingkan dengan 64. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Kalau lebih kecil kita tuliskan 0. Nah, kita bandingkan lagi. 35. Kita bandingkan dengan 32. 35 dibanding dengan 32 itu lebih besar. Kalau lebih besar kita tulis angkanya 1. 35 kita kurang kembali. Ingat, kalau dia 1 maka kita harus mengurangkannya. Dikurang dengan 32 maka hasilnya 3. Nah, yang 3 tadi kita bandingkan kembali. Kita masih sisa 3. 3 kita bandingkan dengan 16. Lebih kecil, maka dia hasilnya 0. 3 bandingkan dengan 8, masih lebih kecil, maka hasilnya juga 0. 3 bandingkan dengan 4 juga masih kecil, maka hasilnya 0. 3 bandingkan dengan 2 lebih besar, maka di sini hidup. Ingat, kalau dia lebih besar berarti hidup. Ketika dia hidup kita kurangkan angkanya. Jadinya di sini angkanya lagi tinggal 1, sisanya lagi. Nah, 1 banding dengan 1 ini sama dengan berarti kurang, hidup. Maka di sini 1 kurang 1 sama dengan 0. Habis. Berarti 163 kalau kita konversikan dia ke bilangan biner, maka hasilnya adalah 1 0 1 0 kemudian 0 0 1 1. Nah, sama dengan yang ini tadi. Nah, kalau ini kan kebalikan. Berarti kalau ini tadi dari bilangan biner, konversi dia ke desimal. Kalau yang ini dari desimal, konversi ke biner. Hasilnya sama. Jadi konsepnya adalah selalu ingat deret angka. Kalau dia dari bilangan biner ke bilangan desimal, maka kita masukkan angkanya semuanya
jumlahkan yang berangka 1 saja. Tapi kalau dari bilangan desimal, konversikan dia ke bilangan biner, itu kita lakukan perbandingan yang seperti ini. Kalau dia lebih besar, maka kita tulis di sini angka 1 dan dikurangi. Nah, selanjutnya sisanya dibandingkan kembali. Kalau lebih besar, maka kita tulis. Kalau dia lebih kecil, maka 0. Nah, itu untuk konversi yang bilangan biner ke desimal dan desimal ke bilangan biner. Kita sampai ke soal yang terakhir, yakni konversi dari bilangan oktal ke bilangan heksa. Dari mana kita tahu, seperti biasa, basisnya 8. Ini 8 basisnya, berarti dia oktal, kemudian ini 16, berarti basisnya ini untuk yang heksadesimal. Nah, untuk yang bilangan ini, bilangan dari oktal ke bilangan heksa, kita kelompokkan. Ingat, pokoknya kalau dia heksa, maka itu kelompokkan dia 4. Dari ini bilangan heksa, kalau bilangan oktal maka dia kelompokkan 3. Sekarang kita akan convert dari bilangan oktal ke bilangan biner. Kuncinya adalah kalau di apapun jenis bilangannya selain bilangan biner, kalau mau kita konversikan maka binerkan semuanya dulu. Rubah dia ke dalam bentuk biner dulu. 56 ini cari dulu binernya, baru kita kelompokkan dia menjadi 3. Nah, kita akan selesaikan untuk yang 56. Nah, seperti biasa, kita buat dia ke bilangan biner dulu. 5 sama dengan, kemudian lagi 6 sama dengan. Nah, untuk konversi dia ke bilangan biner, kita buat dulu deret angka. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Kemudian kita lihat angka 5. Untuk mendapatkan angka 5, maka kita harus menjumlahkan angka 4 dengan angka 1. Angka 4 dengan angka 1. Berarti ini mati 0, 1, 0, 1. Nah, ini kalau dia convert ke bilangan heksa. Kita tuliskan 0, 1, 0, 1. Nah, kemudian angka 6. Angka 6 berarti yang hidup angka 4 dengan angka 2. Berarti ini mati, ini hidup, ini mati. Berarti 0, 1, 1, 0. Maka di sini hasilnya adalah kita sudah dapat 56. Berarti 01, 01, 0110. Nah, itu untuk konversi dari bilangan oktal ke bilangan heksa. Apapun jenis bilangannya, ingat konversikan dulu dia ke bilangan biner, kemudian dikelompokkan dia menjadi 4 kalau dia bilangan heksa. Tapi kalau dia ke bilangan biner, ke bilangan oktal, maka kita tinggal kelompokkan dia menjadi 3. Nah, sekian untuk tutorial konversi bilangan. Jika ada kesalahan, silakan tinggalkan kritik, saran, dan komentarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.